kepalanya pecah gitu teh kan, ada usus terburai gitu, ada kakinya yang patah gitu kan, yang hancur gitu. Sami, bapak oke baris maut neng. Bapak meren maut di dia, misalnya nyonong sapala putra bapak ngiring ngurapkeun. Tapi bapak lamun maut sapertos ieu. Duh. Panginten neng hate teh anu sakit da non teraosna. Kalau ini suka ada suara gitu. Kalau suara iya gitu. Cuman orang lain, teman-teman saya gitu yang suka lihat, ada katanya di sini ada, tapi alhamdulillah sama saya nggak pernah kelihat gitu. Ya berat sih berat, cuman ya dijalanin aja kan, ini udah profesi saya mungkin seperti ini. Tidak semua pekerjaan berurusan dengan yang hidup. Sebagian dari kita bekerja dengan yang sudah tidak bernyawa. Bila memakamkan secara layak menjadi tugas keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan, lalu bagaimana dengan pemakaman mayat-mayat tanpa identitas? Di lokasi inilah, mayat-mayat tanpa identitas yang kerap disebut Mr. X yang ditemukan di Kabupaten Sumedang dikebumikan. Makam-makam Mr. X ini terletak jauh ke atas. Dari jalan raya, kita harus berjalan sekitar 15 menit. Jalan setapak hanya sampai setengah jalan, sisanya kita harus berjalan menembus ilalang dan semak belukar yang cukup tinggi, melewati rumpun bambu hingga sedikit mendaki kontur tanah yang tiba-tiba naik. Di antara semak belukar yang nampak rimbun inilah terletak makam-makam Mr. X. Makamnya nampak tak terurus, kecuali makam baru. Hanya ada tanah bekas galian dan nisan seadanya yang menandai makam tanpa nama tersebut. Mun abdi mah ngagali kayaknya teras nguburkeun gitu. Ya mun eta mah lami lah hampir kayak 20 tahun langkung. Ya pamenak-pamenak we dan langkung ini apa anu di rumah sakit gitu. Ya aya keluarga mah sok gitu. Seseueurna mah teu aya gitu. Mau diantep di dieu we. Pengalaman menggali kuburan, apalagi untuk jasad tanpa nama, berbekas keras pada para penggali kubur di TPU Cigugur. Agus Suherlan, rekan Masna, kerap merasakan kesedihan melihat kondisi makam para Mr. X. Terpikir oleh Agus bagaimana bila takdir tersebut menimpa dirinya. Sami, bapak oke baris maut neng. Bapak meren maut di dia, misalnya nyonong sapala putra bapak ngiring ngurapkeun. Tapi bapak lamun maut sapertos ieu. Panginten neng hate teh anu sakit da non teraosna. Bapak teh tiasa kumanya dibanding ngemutkeun diri bapak weh. Lamun maot bapak kumaha gitu. Sajoroning bapak ngurepkeun. Walaupun bapak ngadanan tapi udah tetap bapak ge aya neng kasieun kasalempang gitu. Teu nyana KTP. Bapak boh di mana terang tak ieu neng. Nya mudah-mudahan Allah mah maparinan istilahna ilham sareng ilapat kadi tah kitu neng. Makam-makam Mr. X tersebut menjadi pembelajaran bagi Agus
untuk terus mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Apakah saat dipanggil Yang Maha Kuasa nanti, Agus dalam kondisi bisa dikenali? Agus tak mau membayangkan menjadi jasad tanpa nama, seperti para Mr. X. Yang berurusan dengan mereka yang tak bernyawa bukan hanya para penggali kubur. Di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusuma, Kabupaten Sumedang, para petugas di instalasi pemulasaran jenazah sudah akrab dengan mayat. Instalasi pemulasaran jenazah adalah instalasi yang dimana kita itu memberikan pelayanan sesuai dengan mutu standar pelayanan untuk rumah sakit bagi pasien ataupun orang yang meninggal, itu baik di rumah yang meninggal di rumah sakit, bisa juga yang meninggal karena bencana. Kita masuk ke sini, kita memberikan yang terbaik dari mulai memandikan, mengkafani, serta mensolatkan. Di kita ada perois itu membantu kita dalam upaya memberikan rasa aman untuk psikologisnya ya, karena emang yang sakit dan ataupun yang meninggal itu memang suasana hatinya mungkin sedang berkabung atau denial, jadi memang fungsi perois kita upayakan di situ, dan itu untuk memberikan kepercayaan juga ya, dan untuk memberikan rasa menekapkan pelayanan yang optimal dari rumah sakit itu teh. Karena kan di sini kan rumah sakit ya, itu yang meninggal tentu orang-orang sakit ya. Nah itu kan ada jenis kriteria jenazah, itu ada jenazah yang infeksius menular dan ada jenazah yang infeksius. Dan untuk jenazah yang infeksius menular kita upayakan untuk dipulasara di sini di IPJ ya, termasuk yang tadi itu yang memandikan, mengkafani, kita diupayakan di rumah sakit ini yang kita lakukan gitu. Nah, untuk mayat yang tanpa identitas, jadi istilahnya mayat tidak dikenal ya, atau Mr. X. Nah, itu biasanya kalau ada, biasanya itu kecelakaan atau biasanya temuan mayat teh. Nah, itu untuk mayat-mayat yang tidak dikenal, itu sebelum dikuburkan, kita disimpan dulu di sini sambil menunggu informasi apakah itu ada keluarganya atau tidak. Nah, itu kita koordinasi dengan pihak kepolisian, kalau nggak salah bagian Inapis. Nah, kita simpan di sini di IPJ itu selama 3 hari teh, 3 kali 24 jam. Nah, seandainya dalam kurun waktu tersebut tidak ditemukan atau tidak ada keluarganya atau tidak yang mengaku, ya berarti kita dikuburkan. Tapi kita itu koordinasi dengan pihak kepolisian. Apakah itu misalkan harus dikuburkan atau tidak, itu nanti kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Pegawai instalasi pemulasaran jenazah dibagi menjadi 2, petugas rohani Islam dan petugas pemulasara jenazah. Bila petugas pemulasara jenazah berurusan dengan mereka yang sudah menjadi mayat, petugas rohani Islam justru bersinggungan dengan pasien yang akan menyongsong kematian. Yang tugas yang saya kerjakan sekarang ini dari tahun 2012 itu, yang pertama itu melaksanakan bimbingan konseling Islam ke pasien-pasien yang sudah ditentukan oleh perawat. Ketika kita panggilan dari perawat itu, saya sebagai pembimbing rohani Islam menuju ke ruangan yang dituju pasien yang membutuhkan tentang konseling Islam atas dasar rekomendasi dari medis ke ruangan. Dan yang dibutuhkan itu adalah konseling yang berupa tentang bimbingan konseling talqin, tahlil, dan memberikan doa-doa bersama serta motivasi kepada keluarga pasien supaya diberi ketabahan
mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita sebagai pembimbing rohani Islam memberikan penguatan spiritual kepada keluarga pasien dan memberikan bimbingan doa kepada pasien yang sakit. Pasien yang saya memberikan bimbingan konseling itu adalah pasien yang terminal, yang istilahnya hilang akal, hilang ingatan. Ketika kita memberikan talqin, kita rekomendasi kepada medis apakah ini diberikan bimbingan doa atau enggak. Kalau kata perawat misalnya ini bimbingan doa harus dilakukan atas rekomendasi dari dokter. Dan ketika ada pasien yang meninggal, kami dari tim pembimbing rohani Islam itu bekerja sama dengan tim pemulasaran jenazah. Kita memberitahu kepada piket yang pemulasaran jenazah, piket jaganya itu misalnya rekan kita yang ada di tim pemulasaran jenazah supaya mengambil jenazah yang sudah meninggal di ruangan. Tapi itu sesuai dengan SOP-nya itu kadang-kadang sambil menunggu sampai 2 jam. SOP-nya kan 2 jam. Lalu diambil jenazah oleh tim pemulasaran jenazah dan saya sebagai pembimbing rohani Islam itu mengikuti dari belakang, mengikuti bergabung, dan sebelum oleh tim pemulasaran jenazah itu diambil, saya sebagai pembimbing rohani berdoa dulu bersama keluarga, doa bersama mendoakan kepada almarhumah yang sudah meninggal. Ketika kami menawarkan pemulasaran jenazah kepada keluarga pasien diantaranya ada salah seorang atau sebagian ingin memandikan jenazah yang dimandikan oleh petugas kerohanian, dan kita diberi arahan gimana caranya memandikan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan aturan syariat Islam. Kita arahkan, kita pandu sambil kita praktek tentang pemulasaran jenazah kepada keluarga pasien. Beliau itu menerima baik adanya pemulasaran jenazah di rumah sakit. Petugas pemulasara jenazah tak hanya bertugas mengurus jasad pasien, dari jasad korban kecelakaan, penemuan mayat, hingga mayat pasien penyakit menular. Para petugas pemulasara jenazah sudah harus siap sedia memulas mayat, dari memandikan hingga mengkafani bagi yang beragama Islam. Di sini udah 4 tahun di kampung gitu ya. Saya pernah gitu memandikan gitu, pemulasara jenazah gitu. Cuman pas kesini, pas banyak COVID lagi banyak-banyaknya gitu. Ya berat sih berat, cuman ya dijalanin aja kan, ini udah profesi saya mungkin seperti ini. Kalau COVID itu kan penyakit yang berbahaya ya Teh ya. Penyakit yang sangat-sangat ditakuti semua orang gitu, semua masyarakat gitu lah, khususnya yang awam gitu ya Teh. Cuman ya di ini aja gitu, sama saya dijalanin aja gitu, sampai saya nginep di sini gitu, nggak pulang gitu, cuman bawa baju gitu ke sini. Banyak lebih agak ringan gitu, nggak kayak seperti COVID dulu gitu, nggak seberat waktu pemulasaraan COVID gitu. Yang nggak pernah dilupain itu cuman ya COVID gitu ya, cuman ya pengalaman yang lebih, ya pokoknya itu pengalaman yang sangat-sangat dibilang beresiko gitu, beresiko tinggi gitu ya. Yang KLL Teh, KLL kecelakaan lalu lintas ya. Sulitnya ya kan cara memandikannya harus hati-hati kan, ada yang kepalanya pecah gitu Teh kan, ada usus terburai gitu, ada kakinya yang patah gitu kan, yang hancur gitu. Dari situ itunya enggak pernah, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang suka ada, kalau ini suka ada suara gitu. Kalau suara iya gitu. Cuman
orang lain teman-teman saya gitu yang suka lihat ada katanya di sini ada, tapi alhamdulillah sama saya nggak pernah kelihat gitu, cuman ada suara doang gitu. Enggak, saya semangat terus kalau kasihan orang-orang yang meninggal gitu, apalagi yang KLL ya teh ya, orang tua keluarganya kan kasihan gitu kan, apalagi keluarganya suka histeris gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus kerjakan karena ini kan udah tugas gitu dari pemerintah atau dari instansi ini gitu. Kalau itu paling lama setengah jam lebih lah. Enggak pernah semuanya juga kan harus dibuang ya, kotorannya semua di dalam itu semuanya harus dibuang. Kalau nggak dibuang kan kita lahir bersih, pulang pun harus bersih seperti itu. Udah biasa kan, di rumah juga banyak yang manggil gitu ya, di kampung namanya juga di kampung gitu. Udah nggak asing lagi anak saya juga gitu, anak-anak semua nggak ada masalah. Kalau lagi COVID itu satu hari satu malam itu ada 50 lebih. Kalau sekarang paling banyak 5 atau 6 gitu. Per hari. Yang meninggal ya. Yang meninggalnya. Tapi kalau yang di Pulasara paling 2 atau 3 gitu. Tidak semua. Enggak semua kan, gimana keluarga gitu. Mereka yang bekerja dengan mayat tak bisa memilih kematian seperti apa yang akan mereka urus. Meninggal dunia dalam damai, penuh luka, atau tanpa nama dan keluarga. Semua diurus dan dikerjakan dengan sepenuh hati.